aja. Nah, Pak, sejarah karawitan itu seperti apa sih, Pak? Wah, kalau sejarahnya itu panjang sekali. Jadi sejak zaman dulu itu maksudnya zaman klasik, kalau dalam sejarah itu kalau kita lihat di relief candi itu sudah ada alat-alat musik yang mirip dengan alat musik karawitan sekarang, tapi ya tidak persis. Ini melalui perkembangan zaman ya hasilnya seperti sekarang lah. Karawitan sendiri itu berasal dari kata rawit itu halus. Nah, untuk memainkan karawitan di sini ada aturan tertentu apa tidak sih, Pak? Aturan di sini atau aturan umum? Iya, aturan di sini. Kalau di sini, ya di sini ada aturan umum untuk karawitan, tapi ada juga aturan yang berlaku di gedung ini. Jadi kalau secara umum karawitan itu ya, karawitan itu mengharuskan kita untuk memperhatikan tim karawitan itu. Jadi karawitan itu hampir tidak ada yang namanya permainan solo. Harus kompak ya? Harus kompak. Jadi harus betul-betul memperhatikan dan mendengarkan juga, karena karawitan itu pemimpinnya kan kendang. Nah, irama kendang tanda-tandanya itu harus kita perhatikan. Beda dengan musik barat. Musik barat itu visual. Jadi pemimpinnya kan apa kita ya? Kalau di karawitan, kalau orang yang nggak tahu itu siapa sih yang memimpin, nggak, tapi seperti kelihatannya langsung mulai, tapi itu yang memimpin itu kendang itu. Nah, itu kita harus peka, harus sensitif memperhatikan sinyal-sinyal, tanda-tanda yang diberikan oleh kendang, dan juga kita harus memperhatikan teman kita dalam satu tim itu. Jangan kita pengen menonjol keras sendiri, itu suaranya itu harus, kalau istilah Jawanya itu ngumpul, kelihatannya tuh satu, nggak terdengar masing-masing instrumen. Kalau mengenai fungsi ini, Pak, fungsi karawitan itu dari dulu sampai sekarang ada perbedaan atau masih tetap sama, Pak? Fungsinya karawitan digunakan sebagai mungkin media penghibur, penggerak tari, atau seperti apa? Oh ya, sebagian besar masih sama. Ada, kalau kita dengar gendingnya saja, lagunya itu kan macam-macam. Ada lagu yang memang untuk hiburan, iramanya kalau istilahnya sigra, lincah tapi ada juga gending-gending itu yang sifatnya sakral, itu ada, nggak boleh dimainkan sembarangan. Lihat peristiwanya, jadi itu tetap sama. Tapi yang menarik belakangan ini justru bukan di Indonesia tapi di Inggris, gamelan itu dipakai untuk rehabilitasi orang-orang di lembaga kemasyarakatan di penjara. Karena tadi sifat gamelan itu kita harus memperhatikan teman main kita, peduli dengan lingkungan, mengajarkan bersosial ya? Bersosial. Nah, gamelan itu dipakai di lembaga-lembaga kemasyarakatan, gamelan Jawa, untuk terapi untuk sosial, kehidupan sosial mereka supaya lebih baik gitu. Nah, sekarang lanjut untuk Gedung Monat. Nah, ini sejak kapan sih karawitan mulai beroperasi di sini? Sebenarnya yang utama itu 4 tahun lebih yang lalu itu, yang dikerjakan di Monat itu yang utama sebenarnya pedalangan untuk anak-anak. Cuma kalau belajar dalang itu tidak mau harus belajar karawitan, harus belajar nafsu. Karena apa? Dalang itu di dalam pertunjukan wayang itu memimpin karawitannya. Jalannya pertunjukan, musiknya itu dia yang menentukan. Jadi kalau dia nggak tahu, bagaimana bisa mimpin wong? Nggak tahu. Nah, dengan itu berkembang di sini jadi pedalangan dan karawitan. Tapi karawitannya juga karena asal usulnya itu pedalangan, karawitannya itu lebih banyak ditekankan pada
karawitan atau musik pengiring pertunjukan wayang. Keuntungan kita mempelajari karawitan itu Pak, secara umum atau secara pribadi mungkin gitu, keuntungannya itu apa Pak? Ya tadi kita belajar menghargai lingkungan kita, sesama kita, tidak egois, karena karawitan tidak ada pemain solo itu hampir tidak ada. Itu kalau itu menurut saya penting. Tapi kalau manfaat lain, ya saya cerita sedikit. Misalnya suatu saat Anda nanti ada kesempatan belajar di luar negeri misalnya. Ya mungkin itu saja Bapak. Ya, Terima kasih ya Pak atas Ya. waktunya. Oke. Terima kasih Monggo. atas waktunya. Jadi itu tadi bintang kami bersama Bapak Siono. Terima kasih sudah menyaksikannya teman-teman. Atau gendang adalah instrumen dalam gamelan yang salah satu fungsi utamanya mengatur irama. Instrumen ini dibunyikan dengan tangan tanpa alat bantu. Jenis kendang yang kecil disebut ketipung, yang menengah disebut kendang ciblon atau kebar. Gong merupakan sebuah alat musik pukul yang terkenal di Asia Tenggara dan Asia Timur. Gong ini digunakan untuk alat musik tradisional. Saat ini, tidak banyak lagi pengrajin gong seperti ini. Gong yang telah ditempa belum dapat ditentukan nadanya. Nada gong baru terbentuk setelah dibilas dan dibersihkan. Saran atau yang biasa disebut juga ricik adalah salah satu instrumen gamelan yang termasuk keluarga balungun. Saran terbuat dari perunggu dan memainkannya dengan cara dipukul menggunakan palu.